Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Sesuai dengan judul, ini adalah tutorial yang sangat berbahaya. Jadi, ini tidak ditujukan bagi teman-teman yang masih belum advance atau masih belum begitu paham gitulah ya tentang soal komputer atau persistemannya gitu. Jadi, jangan pernah ditiru ini di komputer teman-teman yang asli. Oke, sesuai dengan judul, bagaimana cara kita agar setiap kita login ke Windows itu bisa selalu merestart komputer ini. Ini kayaknya tutorial yang kayaknya tidak berfaedah. Tapi oke, bisa kita coba. Sebenarnya caranya sangat mudah sekali, yaitu teman-teman cukup membuka yang namanya Notepad. Oke, karena itu adalah alat yang paling utama dalam percobaan kita kali ini. Oke, sekarang kita harus membuka Notepad. Dan teman-teman silahkan ketikkan kode seperti ini. Cukup seperti ini aja. Echo off, agar kita tidak menampilkan dari isi dari CMD-nya itu apa. Dan kita harus memasukkan kode atau bisa dibilang mungkin komen seperti ini. Shutdown, terus R, terus T, spasi 0. Sudah, cukup seperti itu. Jadi, di sini kita menggunakan command shutdown untuk men-shutdown PC kita. Tapi dengan tambahan huruf R ini, maka kita akan merestart komputernya, bukan mematikan. Kalau T ini adalah timernya, sehingga kita ketika sudah memasukkan dari command ini, maka kita akan otomatis langsung merestart gitu. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu kita akan save as. Silakan teman-teman, silakan mau bebas disimpan di mana saja terlebih dahulu. Dan oke, kita beri nama yang lebih mudah aja gitu ya. Oke, kita beri nama restart aja. Bebas sebenarnya. Dan jangan lupa teman-teman buat all files dulu ya, jangan buat txt. Karena kenapa? Karena kita akan membuat extensionnya menjadi BAT. Dan udah, kita save. Oke. Nah, sudah jadi file batch. Nah, oke, kalau misalnya teman-teman klik 2 kali file ini, pasti komputer teman-teman akan langsung merestart. Ya, memang seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita selalu merestart terus gitu setiap kita login? Caranya sangat mudah sekali. Oke, sekarang kita akan pindahkan file ini ke dalam sebuah folder yang dimana folder ini adalah folder startup. Mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Oke, letaknya ada di harddisk C, di user, dan di user teman-teman, dimana misalnya kalau di sini saya VMware, dan jangan lupa teman-teman untuk membuka dari hidden filenya gitu ya. Oke, di sini saya akan buka dulu hidden filesnya seperti ini, dan teman-teman menuju ke app data. Oke, app data, roaming, Microsoft, Windows, start menu, programs. Setelah itu silakan menuju ke startup, dan oke, kita pastekan filenya di sini. Dan voila, jadi tutorialnya. Oke, teman-teman kalau misalnya memang nyimpannya di sini, berarti kalau teman-teman setiap login ke user ini, maka loginnya user ini akan selalu merestart. Tapi ke user yang lain tidak. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya ingin ke semua user? Nah, teman-teman cukup ke harddisk C lagi, ke program data, terus ke Microsoft, Windows, start menu, programs, startup. Kurang lebih sama. Nah, kalau ini bedanya kalau teman-teman nyimpannya di program data, maka semua user, mau user apapun itu pasti akan nge-restart. Tapi kalau kita nyimpannya ke yang tempat tadi, yang di tempat tadi ini, yang di sebelah sini, berarti hanya user ini saja. Ya, intinya adalah sama saja gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk percobaannya, mari kita akan restart. Oke, setelah itu mari kita restart. Dan oke, pasti komputer teman-teman akan selalu merestart terus ya. Ini adalah tutorial yang tidak berfaedah memang. Tapi ini mungkin bisa diterapkan bagi teman-teman kalau ada yang ingin ya mungkin memproteksi komputer teman-teman secara mudah. Tapi tidak ingin diganggu gitu lah ya. Mungkin kurang lebih ya ingin memproteksi dari data teman-teman. Oke, sekarang kita lihat apakah komputer ini akan merestart. Kita lihat dulu ya. Pasti komputer ini akan merestart selamanya seperti ini. Oke, saya tidak memencet apa-apa. Akan merestart seperti ini. Oke, kita akan coba sekali lagi. Oke, kita coba sekali lagi. Apakah akan merestart lagi? Oke, pasti akan merestart lagi. Nah, lantas teman-teman pasti akan bertanya, bagaimana cara untuk mengembalikannya sedangkan kita masuk ke Windows aja, masuk ke user saja tidak bisa? Oke, sebenarnya ada 2 cara. Pertama, teman-teman bisa menggunakan file ISO dari teman-teman dan teman-teman bisa menggunakan mode repair untuk bisa menghapus file yang tadi. Oke, pasti akan selalu restart seperti ini, teman-teman. Selalu pasti akan restart seperti ini. Oke, tapi cara yang kedua, ini cara yang lebih mudah. Teman-teman tekan F8 terus. Setelah itu silakan teman-teman menuju ke save mode. Oke, setelah menuju ke save mode, maka teman-teman bisa masuk ke dalam user teman-teman
tanpa perlu adanya restart lagi seperti itu. Karena save mode memang menghilangkan dari aplikasi-aplikasi atau file-file yang kita buka ketika startup. Itu sudah pasti gitu, seperti itu. Oke, kita akan tunggu terlebih dahulu. Dan ketika kita masuk ke save mode, jangan heran kalau tampilannya gepeng seperti ini. Nah, setelah itu silahkan ya teman-teman jika ingin kembali lagi ke ini kembali lagi ke awal gitu, tidak ingin tidak ingin restart terus-terusan seperti itu, silahkan menuju ke harddisk C yang tadi, terus ke file yang tadi ya. Oke, di VMware, app data, roaming, Microsoft, Windows, start menu, programs, dan di bagian startupnya kita hapus saja seperti ini. Oke. Ya, teman-teman tinggal dihapus aja atau pindahkan saja. Pokoknya keluarkan dari bagian startup, sudah jadi kok. Itu pasti akan aman juga. Oke, setelah itu kita restart dan kita akan masuk lagi ke Windows secara normal. Oke, ini tutorialnya sangat mudah sekali ya bagi teman-teman. Mungkin kalau bagi teman-teman yang advance bisa menerapkan hal ini ketika teman-teman lagi meninggalkan komputer teman-teman dan tidak ingin dimasuki oleh siapapun tanpa perlu pakai password ya gitu. Mungkin kalau teman-teman pakai password takutnya ribet atau segala macam. Tapi sebenarnya ini juga mungkin lebih ribet lagi. Tapi ini merupakan cara yang lebih advance gitu ya, yang menganggap akhirnya mungkin orang-orang yang pengguna awam itu akan menganggap wah komputer teman-teman kayaknya ada masalah gitu. Padahal tidak gitu, seperti itu. Oke, mungkin cukup tutorialnya seperti itu. Semoga teman-teman juga bisa menambah wawasan dan mungkin bisa dicoba kalau misalnya teman-teman memang udah lebih advance atau lebih mengerti soal komputer gitu ya, soal Windows gitu, seperti itu. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nada Pradika, see you next time.